Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Mega Saputra dari kelas manajemen malam semester 6. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sunarto. Yang pertama adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Selanjutnya ada sebutkan karakteristik pemasaran jasa. Karakteristik pemasaran jasa ada 4, yaitu yang pertama, tidak berwujud, yaitu tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang menghasilkannya dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut. Yang ketiga, berubah-ubah. Jasa yang diberikan seringkali berubah-ubah tergantung siapa yang menyajikannya dan kapan di mana penyaji jasa tersebut dilakukan. Yang terakhir, tidak tahan lama. Jasa tidak dapat disimpan sehingga tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Berikutnya ada pengertian segmentasi pasar menurut kata ahli. Jadi Armstrong berpendapat segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang luas menjadi terpetak-petak sesuai kebutuhan dan karakteristik konsumen. Ada juga Pratt and Farrell yang berpendapat segmentasi pasar adalah sebuah sistem untuk membagi pasar menjadi beberapa pelanggan potensial dan tertarget. Berikutnya ada sebutkan apa saja tujuan pemasaran jasa. Tujuan pemasaran jasa ada 2, yaitu yang pertama commercial service atau profit service. Jasa ini bertujuan untuk mendapatkan laba. Contoh cuci mobil, di mana jasa ini bertujuan untuk mendapatkan laba dengan cara mencuci mobil konsumen. Yang kedua ada non-profit service. Jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial, yaitu contohnya museum, di mana jasa ini bertujuan memberikan info kepada konsumen museum tanpa mengincar laba. Selanjutnya ada faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa ada 5, yaitu yang pertama perubahan demografis, yang kedua perubahan psikografis, yang ketiga perubahan sosial, yang keempat perubahan perekonomian, yang kelima perubahan politik dan hukum. Selanjutnya ada sebutkan unsur-unsur marketing mix jasa. Unsur-unsur marketing mix jasa ada 7, yaitu yang pertama produk, yang kedua harga, promosi, tempat, proses, orang, dan yang terakhir bukti fisik. Berikutnya ada sebutkan strategi kualitas layanan jasa. Strategi kualitas layanan jasa ada 4, yaitu yang pertama atribut layanan pelanggan, yaitu penyampaian layanan atau jasa harus tepat waktu, akurat, dengan perhatian dan keramahan. Yang kedua, sistem umpan balik untuk kualitas layanan pelanggan, yaitu umpan balik sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan berkesinambungan. Yang ketiga ada pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa, merupakan aspek penting dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, faktor biaya, waktu penerapan program, dan pengaruh pelayanan pelanggan. Yang terakhir ada implementasi. Manajemen harus menentukan cakupan kualitas jasa dan tingkat layanan pelanggan sebagai bagian dari kebijakan organisasi. Berikutnya ada faktor dalam meningkatkan kualitas jasa. Yang pertama ada mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. Yang kedua ada menindaklanjuti jasa dalam membantu memisahkan aspek hasil jasa yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga ada mengelola bukti kualitas jasa yang bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Yang keempat, mendidik konsumen tentang jasa atau membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa. Yang kelima, mengembangkan budaya kualitas. Yang keenam, menciptakan automatic quality. Yang ketujuh, mengelola harapan pelanggan. Yang terakhir, mengembangkan sistem informasi kualitas jasa.
Selanjutnya ada jelaskan fungsi lingkungan jasa. Fungsi lingkungan jasa adalah sebagai satu, pembentuk pengalaman dan perilaku konsumen dengan peran sebagai media pencipta pesan, media pencipta atau penarik perhatian, media penggugah emosi atau perusahaan. Yang kedua, alat pembentuk citra, penentu posisi dan diferensiasi produk jasa. Yang ketiga, menambah nilai atau posisi nilai suatu jasa. Yang keempat, memvalidasi proses jasa dan memperkuat kualitas sekaligus meningkatkan produktivitas. Yang terakhir ada sebutkan faktor-faktor penentuan harga. Yang pertama ada elastisitas permintaan, yang kedua ada struktur biaya, yang ketiga persaingan, yang keempat penentuan posisi dari jasa yang ditawarkan, yang kelima sasaran yang ingin dicapai perusahaan, yang keenam daur hidup jasa, yang ketujuh sumber daya yang digunakan, yang terakhir kondisi ekonomi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.